Halo, selamat datang di Udah Boleh Buka Mata edisi 29 Agustus 2024. Pada podcast kali ini singkat aja kita akan membahas saham-saham yang sedang hot pada perdagangan hari ini. Karena jujur saya sibuk banget karena kami mau launching tools terbaru kami buat para alumni bandarmologi, tools untuk menganalisa pergerakan bandar yang paling aktual dari riset terakhir, dan akan kami rilis 4 September nanti. Buat alumni bandarmologi yang belum daftar, silahkan daftarkan diri Anda. Jadi kalau dalam posisi sibuk riset itu saya biasanya hanya sempat buat trading pribadi dan buat riset sendiri, buat pengembangan sendiri. Saya join sama tim riset dari Creative Trader. Cuma saya sadar saya udah lama nggak buat podcast, jadi sambil malam ini saya menganalisa buat podcast. Kebetulan saya belum ngantuk. Ini udah hampir jam 1 pagi. Saya buatin deh saham-saham yang menarik, saham-saham yang menarik menurut saya yang mungkin akan saya tambah posisinya Senin hari besok, atau mungkin juga akan saya hold yang pasti saham-saham yang menarik, atau saya beli. Tentunya ada saham yang saya belum punya yang saya pikir akan beli, dan saya akan sharing analisa saya hari ini dari sudut pandang Udah Boleh Buka Mata. Oke, langsung aja. Tema pertama tentunya IHSG. IHSG ini pergerakannya sangat menarik karena IHSG bergerak naik tadi pagi tapi ditutup turun. Tapi yang buat menarik adalah IHSG turun wajar, naik wajar. Tapi yang buat pergerakan IHSG sangat menarik karena hari ini asing inflow, investor lokal jualan sebesar 1,1 triliun. Ini pembelian banyak. BRI dibeli 214 miliar, Mandiri 198 miliar, cuan Telkom dan Brand diborong oleh investor asing. Tapi sahamnya turun, beberapa sahamnya turun. Brand tentunya naik, tapi beberapa lain sahamnya turun. Ini opportunity bagi yang ngerti. Ini akan jadi olok-olokan bagi yang nggak ngerti foreign flow, mengatakan tuh kan bener investor lokal udah kuat. Buktinya investor lokal beli 1,1 triliun, investor lokal jualan 1,1 triliun, IHSG bisa turun. Seakan-akan lokal yang nurunin. Gak apa-apa, mereka yang nggak ngerti itu bagus buat ekosistem. Bagi Anda yang ngerti tentunya ini opportunity. Apalagi memang kondisi IHSG dalam kondisi sangat sehat bagi yang mengerti, sangat tidak sehat bagi yang tidak mengerti. Kenapa? Karena ada ketidakpastian politik, nggak jelas pilkada, pergantian kepemimpinan, popularitas presiden yang menurun, ketidakstabilan ekonomi, dan kecap-kecap lainnya yang jadi pekerjaan para tukang kecap atau komentator saham di media selama ini. Hal tersebut memicu aksi jual investor lokal. Dan yang dibutuhkan IHSG kalau mau naik hanya aksi jual investor lokal. Aksi jual itu bisa cut loss, bisa profit taking. Bisa karena optimis, bisa karena khawatir kemahalan, IHSG ketinggian, atau khawatir karena kondisi global dalam negeri, politik, sosial, ekonomi, kesehatan, hiburan, dan lain-lain. Bebas, intinya lokal harus menjual kalau IHSG naik. Dan itu yang terjadi. Hari ini lokal jual 1,1 triliun, dan ini foreign flow IHSG terus bergerak naik. IHSPP juga ada motor sangat besar hari ini, yang juga memicu hampir di level tertingginya lagi. Ada pergerakan sangat menarik di saham IHSPP. Saya juga siap-siap tambah posisi lagi di banyak saham IHSPP, apalagi setelah melihat kondisi pergerakan hari ini. Oke, yang menarik yang saya akan bahas hari ini BBRI. Hari ini BBRI turun 0,5%. Ini saham di bandari asing dan saham paling banyak dibeli asing hari ini. Jadi lokal baik berani mau jualan BBRI. Hari ini turun 0,49%. Dan kalau Anda lihat di sini, ini foreign flow-nya. Ini saham yang di bandari asing, jadi bisa kita analisa foreign flow. Dalam periode ini investor asing udah beli 2,78 triliun dari investor lokal hanya dalam 5 hari aja, akumulasi besar. Tapi hari Senin dan Selasa dan Rabu kemarin BBRI mengalami penurunan dan asingnya jualan walaupun nggak besar jualannya, dan hari ini sudah mulai di buyback lagi. Total pada periode penurunan ini asing jualan ke lokal sebesar 470 miliar. Jadi kalau Anda beli di sini 2,78 triliun, masih ada 2,3 triliun lagi yang belum dijual dari sini.
Sudah dijual di sini sudah profit taking tentunya. Kalau Anda punya sistem foreign flow, Anda bisa hitung average pembelian di sini dijual ini udah profit taking. Tapi profit takingnya nggak berlanjut, mungkin karena kondisi juga masih panas. Hari ini sudah di buyback lagi dan harapan saya pengen tambah posisi lagi kalau ada cashnya. Cuma kalau harapan saya ini saham masih terus digoreng dan asing terus masuk dan mudah-mudahan lokal terus jualan apapun alasannya. Hari ini asing akumulasi lagi 213 miliar, saham yang sangat menarik. Kalau dari sisi ini korban foreign flow 2.0 selain asing dan foreign and co yang udah kita bahas, korban flow-nya Anda lihat naik sangat signifikan. Artinya lokal udah jual besar-besaran. Ini kita tahu ini saham setengah juta umat, saham dengan nyangkut sempat jadi saham dengan nyangkut terbanyak. Saya nggak yakin sekarang apakah ini nyangkut terbanyak atau direbut lagi oleh Goto, saham dengan nyangkut terbanyak di bursa kita. Tapi kita lihat nyangkut terbanyak artinya apa? Kalau naik berarti yang berkorban harus banyak, yang jualan harus banyak. Korban flow-nya harus naik signifikan dan itu juga yang terjadi di foreign flow 2.0 ini. Kita lihat ini yang biru ini grafik korban flow. Artinya pahlawan bursa jualan banyak banget saham ini dalam masa kenaikannya ini. Dan ketika turun ini pahlawan bursa nggak banyak buyback. Bagus, sangat bagus. Kayak gitu. Anda yang saran saya nggak usah ajak-ajak orang beli, biarkanlah kondisi ini berlangsung, biarlah pahlawan bursa jualan sebanyak-banyaknya. Ketika naik ya syukur-syukur mereka untung. Kalau cut loss juga ya nggak apa-apa. Mudah-mudahan dapat rezeki dari tempat lain. Tapi syukur-syukur mereka untung. Tapi yang pasti yang harus itu mereka jualan. Lokal pada umumnya harus jualan biar BBRI terus naik. Kayak gitu. Ini sangat bagus. Jadi ini saham yang saya sudah punya cukup banyak. Saya pengen beli lagi. Cuman saya harus atur ininya karena saya nggak mau terlalu gendut di satu saham. Kayak gitu. Secara bandarmologi juga hari ini kita lihat ZP beli 743 ribu lot, 382 M hari ini aja ZP belinya sebagian memang dari AK dan lain. Kesimpulannya bandar akumulasi besar, penjualan pahlawan bursa atau retail tidak besar, dan hari ini harga BBRI turun. Jadi ini sangat menarik. Turun tapi bandar akumulasi besar hari ini. Yang kedua brand ini hanya perwakilan dari saham-saham supir angkot yang semuanya bergerak sangat hot, ada akumulasi sangat besar di mayoritas. Brand hari ini juga sempat digoreng naik. Walaupun di menjelang penutupan turun. Jadi memang mungkin ini ada kesepakatan antar bursa, antar supir angkot dan asing untuk mempermainkan IHSG seperti ini. Karena pergerakannya kompak. Ini bagus kalau supir angkot dan investor asing sudah satu suara, sudah satu kesepakatan lah. Jadi mempermainkan IHSG-nya bisa lebih serasi. Naik turun IHSG-nya juga bisa lagi lebih ini bisa lebih powerful karena kalau ban kanan dan ban kiri muter bersamaan di waktu yang bersamaan punya satu arah, tentunya IHSG akan disetir lebih mudah karena kita tahu supir angkot menguasai ban kiri dan investor asing menguasai ban kanan untuk pergerakan IHSG sendiri. Brand hari ini naik 2,2%. Kenaikannya tentunya sama seperti semua kenaikan brand yang selalu saya bahas di podcast ini. Entah udah berapa puluh kali saya bahas. Karena foreign and co. Karena brand ini dibandari oleh investor lokal yang punya kendaraan investasi di asing. Kayak gitu. Dan pergerakan tersebut sangat tercermin di indikator foreign and co asing dan koalisinya. Karena ini include asing dan institusi lokal masuk dalam indikator ini. Kita lihat naik secara signifikan foreign and co, bahkan ada inflow highlight bagi yang punya sistem foreign flow. Dan hari ini apalagi investor retailnya jualan semakin banyak. Jadi hal terburuk yang saya bahas dulu, saya itu nggak mau brand ini retailnya banyak. Karena semakin sedikit retail, semakin gampang digoreng. Walaupun ya, kembali lagi supir angkot nggak bisa melarang retail untuk membeli saham ini. Nggak bisa dilarang. Jadi kalau retail beli ya nggak apa-apa. Tapi balikin lagi ke bandar kalau harganya mau naik. Kalau dibeli terus hancur. Nggak akan ada bedanya sama Goto ini kalau dibeli terus. Seperti itu. Yang pasti sekarang retail udah jualan, jadi ini saham yang menarik. Saham cuan juga tadi ada info dan lain, cuma silahkan analisa sendiri-sendiri. Pergerakan bandar juga ada akumulasi besar, BK, AK, ZP jadi top buyer hari ini. DPIU dan lain-lain, ada XL, ada YP, ada NI, ada PD, jadi ada indikator panic selling dari ini atau profit taking lah ya, mungkin jangan panik karena kalau panic selling seakan-akan mereka cut loss, tapi ini profit taking. Tapi nggak apa-apa profit taking selama lokal retail jualan, itulah yang membuat harga naik seperti itu.
Dan menariknya lagi dari sudut pandang retail, saya sebenarnya sebagai salah satu pencinta brand, Anda tahu tentunya, saya sangat berharap brand ini punya image buruk di masyarakat karena nggak punya kantor, bisnisnya nggak jelas dan lain-lain kayak gitu. Cuma sayangnya pelan-pelan brand itu jadi punya image baik. Dia udah jadi perusahaan nomor 1 lagi di Indonesia. Dan hari ini kami buat polling di Telegram kami. Pertanyaannya, meskipun sudah lama didoakan fundamentalis supaya harga sahamnya jatuh, ternyata brand kembali menjadi perusahaan terbaik di Indonesia, perusahaan terbesar mengalahkan BCA. Menurut Anda di akhir 2024 nanti, jadi masih 3 bulan lagi, perusahaan mana yang akan menduduki nomor 1 di BI? Dan 59% di channel Telegram kami mengatakan brand akan jadi perusahaan nomor 1. Artinya apa? Tingkat kepercayaan, at least follower Telegram kami, itu terhadap brand sudah sangat tinggi. Artinya apa? Orang at least follower Telegram kami tahu kalau fundamental itu sudah lama mati. Brand nggak akan hancur karena dia nggak punya fundamental. Karena fundamental sudah lama mati. Tentunya saya berharap ini hanya cerminan dari follower Telegram kami yang sudah teredukasi. Kayak gitu. Di luar sana harapan kami orang masih ngira ini perusahaan gak jelas, valuasinya kemahalan, dividennya kecil, harga wajarnya digocap. Harapan saya sih ada 5 juta di orang sana yang mikirnya gitu. Jadi mereka gak beli brand. Harapan saya. Cuma saya juga harus realistis, kenyataannya memang semakin lama semakin banyak retail yang icip-icip. Semakin lama semakin banyak retail yang sadar. Ya karena nggak bisa ditutupi lagi, namanya fakta ya, namanya orang mati kan bau gitu kan. Kalau udah lama mati kan bau, pasti ketahuan kalau fundamental sudah mati. Jadi itu juga yang membuat saya nggak seoptimis sebelum di FCA kan dulu ketika brand masih dihina-hina oleh investor lokal. Jadi saya sendiri akan main cepat aja di brand, cuma sekarang masih dalam posisi buying buat saya di brand. Yang terakhir ada PNLF, ini juga saham menarik. Grupnya, konglomerasinya lagi digoreng gila-gilaan hari ini. Ada pergerakan signifikan, hari ini naik 10%. Dan secara foreign flow, foreign and co-nya juga naik. Walaupun ini sebenarnya saham yang dibanding lokal. Tapi foreign and co-nya naik. Dan retailnya jualan banyak hari ini. Kepemilikan retail di PNLF juga lumayan besar. Saya nggak sempat screen cap datanya, cuma lumayan besar. Jadi kenaikan saham ini bisa lanjut lagi selama retailnya masih jualan banyak terus kayak gini. Jadi kita lihat ke depan di forum-forum apakah retail optimis suruh beli-beli saham PNLF. Ini bakal terus naik, ngasih target tinggi. Kalau gambaran itu yang terlihat di forum-forum saham, itu waktunya Anda keluar di PNLF. Cuman sampai hari ini akumulasinya berjalan lancar. Hari ini pun pembelian akumulasi bandar itu di kisaran 444 dan tutup di 442. Jadi barang bandar yang diakumulasi hari ini itu masih sama harganya dengan harga saat ini. Artinya apa? Mereka belum bisa profit taking besok. Itu 1-2 hari masih butuh bergejolak dulu kalaupun harga sahamnya mau jatuh. Jadi mereka butuh jualan dulu di atas. Senin sampai Rabu bandarnya sudah akumulasi secara bandarmologi. Hari ini bandarnya akumulasi besar. Jelas AKBK memimpin pembelian PNLF. Jadi ini saham yang sangat menarik juga untuk diperhatikan. Saya belum punya PNLF. Saya kemungkinan pengen beli hari besok dan perdagangan besok. Oke, kurang lebih itu aja saham-saham menarik versi saya. Nggak ada saham ini karena memang saya lagi buru-buru. Yang penting saya sharing aja bagi edukasi dan tetap fokus karena saya pengen mengajar. Cuma kadang-kadang waktunya berhalangan. Oke, sampai sini aja. See you next time.